Victory Church yang saya kasihi. Victory Church terlahir kembali mengalahkan dunia. Yes, yes, yes. Saya percaya setiap kita semangat pagi ini. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan sama-sama ibadah online kita, saudara. Dan hari ini spesial. Saya dan suami akan berganti-gantian berkhotbah. Dan saya percaya hari ini Bapak Ibu dan semua yang menyaksikan ibadah online di Victory Church sudah menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pasti akan memerdekakan setiap kita. Dan sebelum kita memuji Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan ini. Kami masih diberikan tubuh yang sehat untuk kami bersama-sama beribadah kepadamu Tuhan. Berikan hatimu biar setiap kami dimanapun kami berada, di setiap rumah kami masing-masing, kami boleh mengalami perjumpaan pribadi denganmu. Urapi kami semua Tuhan, sehingga ibadah online hari ini boleh mengubah semua aspek hidup kami kepada kepenuhan-Mu. Kami percaya dan kami mau mulai ibadah pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali kita bisa berjumpa dan kembali belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa dan juga Sandy supaya apapun kondisi kita hari ini, Tuhan akan menyatakan kebenarannya dan kuasanya. Percayalah saudara bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan adalah Bapa kita, Dia adalah Gembala kita, dan kita tidak akan kekurangan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Masa yang sukar adalah masa di mana kita boleh melihat Tuhan nyata dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pembaharuan pikiran. Ini adalah kebenaran yang sangat penting dalam kerajaan Allah, yaitu pikiran kita. Efesus pasalnya yang keempat, ayat 22 sampai 23. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ada dua pembaharuan yang harus terjadi di dalam diri kita. Yang pertama adalah pembaharuan roh, dan yang kedua adalah pembaharuan pikiran. Pembaharuan roh adalah bagiannya Tuhan, namun pembaharuan pikiran adalah bagiannya kita. Bagian Tuhan adalah mengeluarkan umat Israel dari perbudakan Mesir. Bagian Tuhan adalah membebaskan Anda dan saya dari perbudakan dosa dengan darah anak domba. Lewat kematian dan kebangkitan Yesus, Anda dan saya dibebaskan. Roh Anda diperbaharui menjadi ciptaan yang baru. Haleluya! Tapi setelah itu, untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, bagian kita adalah memperbaharui pikiran kita. Bagian Tuhan mengeluarkan orang Israel dari Mesir. Tetapi bagian orang Israel adalah mereka harus mengeluarkan Mesir dari pikiran mereka. Masalah terbesar umat Tuhan bukanlah masalahnya, tetapi pikirannya. Pikirannya masih sama dengan dunia ini. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi, jika Anda dan saya sungguh-sungguh ingin mengalami penggenapan janji Allah di bumi ini, kuncinya adalah pembaharuan pikiran kita. Karena itu adalah bagian kita. Anda harus menyadari ini. Segala sesuatu perlu diperbaharui.
karena itu adalah kunci kehidupan. Ayo, katakan bersama-sama, segala sesuatu perlu diperbaharui, karena itu adalah kunci kehidupan. Segala sesuatu yang tidak diperbaharui pasti akan mengalami kebosanan, lalu penurunan, kerusakan, akhirnya kematian. Demikian pula dengan hidup Anda dan saya. Saya percaya setiap kita ingin hidup kita naik, bukan turun. Demikian pula dengan Tuhan. Tuhan mau Anda dan saya jadi kepala, bukan jadi ekor. Tapi apa kuncinya, saudara, untuk kita dapat tetap naik, bukan turun? Anda harus tahu bagaimana memperbaharui hidup Anda. Seperti handphone yang Anda dan saya pakai, setiap tahun diperbaharui. Kecepatannya, ketajamannya. Demikian pula dengan hidup kita, saudara. Kalau Anda ingin hidup Anda naik, apa kuncinya? Anda harus memperbaharui hidup Anda. Dasar pembaharuan hidup kita adalah pembaharuan pikiran kita. Saudara, tidak ada pembaharuan hidup tanpa pembaharuan pikiran. Semua pembaharuan hidup kita dimulai dari pembaharuan pikiran kita. Pikiran yang diperbaharui akan memperbaharui perasaan, perkataan, dan perbuatan kita, yang akhirnya akan memperbaharui seluruh hidup kita secara utuh di hadapan Tuhan. Masalah terbesar kita bukanlah masalahnya, namun apa yang kita pikirkan tentang masalah kita. Masalah terbesar kita bukan pasangan kita, bukan suami kita, bukan istri kita, bukan problem keuangan kita, bukan anak-anak kita, bukan mertua atau besan atau menantu kita. Bukan penyakit kita bahkan. Tetapi masalah terbesar kita adalah pikiran kita tentang masalah kita. Jika Anda berpikir benar, maka segala hal yang buruk bisa berubah menjadi baik. Namun jika Anda berpikir yang salah, maka segala hal yang baik pun bisa menjadi buruk. Saya mengalami, saudara, masa-masa di mana saya juga harus memperbaharui terus pikiran saya. Waktu yang lalu, saya dan suami, saudara, 8 hari dirawat di rumah sakit. Secara manusia, saya bisa mengalami satu hal yang down. Apalagi di masa pandemik ini, saudara. Pasti kita berpikir, apalagi kita mendengar ya berita-berita yang menakutkan, yang bisa membuat jiwa kita tergoncang. Ya, kalau selama ini saya dan suami datang ke rumah sakit untuk mendoakan jemaat atau orang-orang yang kami layani, saudara. Tapi saat itu yang masuk rumah sakit adalah kami. Dan kami masuk rumah sakit dengan satu diagnosa bahwa 95% saya dan suami kena COVID, saudara, COVID-19. Kalau secara manusia, sebelum dari saya masuk rumah sakit, saya dan suami sudah mendengar banyak kabar bahwa banyak pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan juga yang kena COVID dan akhirnya meninggal. Dan Anda tahu ya, kalau meninggal di pandemi COVID ini, mereka tidak bisa berjumpa dengan siapapun, langsung dari rumah sakit menuju ke pemakaman pun langsung dikuburkan dengan cara yang dipastikan seperti itu. Ya, jadi di pikiran saya juga sempat terbayang, saudara, kematian, maut, sempat saya terserang, ya. Bagaimana pikiran saya itu sempat, wah gimana nanti anak-anak saya kalau ketularan, ya udah saya dan suami kena, nanti bagaimana mereka, bagaimana nanti saya di rumah sakit, apakah saya bisa sembuh atau berakhir hidup saya, ada serangan pikiran seperti itu. Ya, tapi satu hal yang saya bersyukur, saudara, ya, saya menepis semua bayangan pikiran-pikiran yang buruk, saudara. Pikiran-pikiran maut dan kematian. Saya percaya bahwa Tuhan sudah datang ke dalam hidup saya untuk memberi saya hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Iblis memang mau saya mati, saudara, tapi saya percaya Tuhan mau saya hidup. Ya, dan saya memperbaharui pikiran saya selama di rumah sakit itu, saudara. Saya selalu katakan kepada diri saya, Sandy, tubuhmu adalah bait Allah yang kudus. Roh Allah berdiam di dalam tubuhmu. Saya katakan kepada paru-paru saya, paru-paru, dengar hari ini bahwa hari ini juga oleh bilur Yesus, paru-paruku bersih dari flek. Paru-paruku sehat kembali. Tubuhku kuat di dalam Tuhan. Aku disembuhkan. Saya selalu katakan itu, saudara, dan akhirnya itu membuat perasaan saya menjadi happy. Bukankah hati yang gembira adalah obat yang manjur? Di kamar rumah sakit itu justru, saudara, saya mengalami sukacita surga turun menghampiri saya. Anda tahu, sebenarnya aslinya saya itu paling tidak nyaman tidur sendirian. Dari kecil saya tidak pernah sendirian, saudara. Rupanya
di dalam jiwa saya ada bayangan ketakutan, takut sendiri, takut kesepian, takut ditinggalkan, ya. Mungkin karena ada masa-masa trauma di mana masa-masa kecil saya, saudara ya, saya jadi terbawa. Kalau saya pun diundang, saudara, keluar kota, saya diberikan hotel yang bagus. Ya, saudara tahu sebenarnya saya tuh tidak nyaman di kamar hotel itu sendirian, bahkan saya tidurnya pun terbangun-bangun. Namun apa yang terjadi, saudara, ketika saya belajar menguasai pikiran saya di bawah pikiran Kristus? Walaupun saya masuk rumah sakit dan dirawat 8 hari, tapi setiap hari saya boleh tidur nyenyak, saudara. Ya, tanpa terbangun-bangun. Ya, sampai dokternya tanya, "Loh, kenapa ibu tidak minum obat tidur, obat penenang?" Dan saya katakan sama dokter, saya sebelum tidur selalu berdoa dan saya percaya Tuhan memberikan saya tidur yang nyenyak, mimpi yang indah, dan setiap pagi pasti saya bangun dengan tubuh yang sehat. Apa yang saya pikirkan mempengaruhi perasaan saya. Walaupun dalam kondisi yang mencekam, saudara, apalagi di hari kelima saya dengar kabar suster di ruangan ICU meninggal, saudara, karena merawat pasien COVID. Wow, saya juga bisa down secara manusia, saudara. Apalagi ada yang kirim-kirim WA, oh nanti begini, paru-parunya bisa rusak, dan sebagainya. Nanti mendadak bisa sesak, ya. Wah, saudara, bertubi-tubi datang menyerang saya, intimidasi, rasa takut dan mencekam. Tapi saya percaya, saudara, saya harus belajar menaklukkan pikiran saya di bawah pikiran Kristus. Pikiran Kristus bukan kematian. Pikiran Kristus bukan kehancuran. Pikiran Kristus kehidupan dan kesembuhan. Saya mengalami, saudara, sebelum tubuh saya dipulihkan, jiwa saya dulu yang disembuhkan. Ya, saya masuk ke dalam kamar rumah sakit itu dengan perasaan yang hangat, saudara. Hadirat Tuhan senantiasa saya rasakan selalu ada melingkupi saya. Sampai pada waktu hari ke-6, dokter memeriksa keadaan saya dan berkata, "Ibu, 2-3 hari lagi boleh pulang karena semuanya sudah membaik." Saya dalam hati sempat berpikir, ya kenapa nggak 14 hari aja saya di rumah sakit, dokter? Dalam hati saya gitu, saudara. Kenapa? Karena saya rasakan di kamar rumah sakit itu bukan menjadi satu hal yang menakutkan lagi, saudara, tapi menjadi satu hal di mana saya memiliki banyak waktu untuk menyembah, untuk memuji Tuhan. Dan ketika pikiran saya diperbaharui, saudara, perasaan saya diperbaharui, tubuh saya pun sehat sampai hari ini, saudara. Puji Tuhan. Kalau saudara melihat di foto, saudara ya, itu yang sebelah kiri hari pertama paru-paru saya, ini gambar paru-paru saya, saudara, ada beberapa flek ya, saudara ya. Nah, memang keadaan suami saya jauh lebih parah dari saya, saudara ya. Nah, tetapi pada waktu kita dicek di hari ke-22, ya, jaringan kerusakan paru-paru saya sudah 0, saudara. Ya, dan paru-paru saya sudah dinyatakan bersih, sembuh sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Dr. Caroline Leaf, ya, berkata bahwa 75-98% penyakit mental, fisik, dan perilaku datang dari pikiran beracun. Penyakit kita tidak dapat membunuh kita, saudara. Ketakutan kita yang bisa membunuh kita. Ya, namun ketika kita sakit, ketika kita mengalami mungkin problem dalam rumah tangga, kita mengalami mungkin problem dalam keuangan, apa yang kita pikirkan itu yang mempengaruhi, saudara, keadaan kita. Dan saya percaya, saudara, hari ini Roh Kudus ingin berbicara kepada kita. Ketika kita sedang masa lockdown, kita ibadah online di rumah, ya, Anda punya banyak waktu untuk memperbaharui pikiran Anda. Ya, karena ketika pikiran Anda diperbaharui, saya percaya perasaan yang penuh dengan damai dan sukacita akan melingkupi hidup Anda. Dan jika perasaan Anda penuh dengan sukacita, saya percaya semua jemaat Victory Church tubuhnya sehat. Haleluya. Jadi, saudara, tidak ada pembaharuan hidup tanpa pembaharuan pikiran. Sekarang, apa dasar dari pembaharuan pikiran kita? Kita baca dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang ke-9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Pikiran yang buta dan picik adalah pikiran yang tidak bisa diperbaharui. Apa yang membuat pikiran kita buta dan picik menurut firman Tuhan ini? Karena kita lupa bahwa dosa-dosa kita yang dahulu telah dihapuskan. Dosa itu sama dengan hutang dalam Alkitab. Dan Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran mengenai kebenaran ini tentang seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Mari kita sama-sama baca kisah ini dalam Matius 18 ayat 23-27.
Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Berapa hutang yang dihapuskan? 10.000 talenta. Anda tahu berapa banyak 10.000 talenta? Kita akan lihat bersama-sama. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar sama dengan upah 1 hari kerja pada masa itu. Jadi, untuk seorang hamba bisa mendapatkan 1 talenta, dia harus bekerja 6.000 hari. Nah, 6.000 hari berapa tahun? Kita bagi 365 hari. Sama dengan 16,4 tahun kerja. Wow, jadi Anda kerja 16,4 tahun dapat 1 talenta. Nah, berapa hutang hamba ini? 10.000 talenta. Jadi berapa tahun hamba ini harus bekerja? 16,4 tahun dikali 10.000. 164.000 tahun kerja atau setara dengan 1.640 abad kerja. Coba bayangkan, itu adalah angka yang sangat besar. Sebutlah UMR sekarang berapa, saudara? Kalau di Jakarta ya sekitar sebutlah 4 atau 5 juta. Kita genapkanlah 5 juta sebulan. 5 juta dikali 12 bulan, 60 juta. 1 tahun, 60 juta dikali 164.000. Itu hitungannya T, saudara. Triliun. Jadi bukan tanpa maksud Tuhan Yesus memberi angka 10.000 talenta. Nah, ini pertanyaan pentingnya yang saya rindu Anda jawab di rumah. Anda siap? Apakah hamba ini bisa membayar lunas hutang dosanya? 10.000 talenta, 164.000 tahun kerja. Apakah hamba ini bisa membayar lunas hutangnya? Sudah tentu jawabannya adalah hamba ini tidak akan mungkin pernah bisa membayar lunas hutangnya. Dengan cara apapun, dia tidak akan pernah bisa membayar lunas hutangnya. Sekarang, ini yang paling menentukan, saudara. Apakah hamba ini sadar bahwa ia tidak bisa bayar lunas hutangnya? Apakah ia sadar bahwa ia tidak bisa bayar lunas hutangnya? Coba jawab. Kita baca sama-sama, ya. Matius 18 ayat 26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Apa katanya? Sabarlah dahulu, segala hutangku 10.000 talenta itu akan kulunaskan. Jadi dengan kata lain, hamba ini tidak sadar bahwa ia tidak akan pernah bisa bayar lunas hutangnya. Bukankah ini menggambarkan kehidupan Anda dan saya? Kita semua sadar bahwa kita orang berdosa. Kita semua sadar kita perlu pengampunan. Tetapi yang kita tidak sadari adalah kita berusaha keras untuk membayar dosa kita. Saya percaya, saudara, ketika Anda dan saya berbuat dosa, hati kita tidak bisa bohong. Ada suara yang menuduh. Ketika saya SMP kelas 2, saya terikat satu dosa dan saya jatuh bangun di dosa itu. Bertahun-tahun, saudara. Pertama kali saya jatuh dalam dosa tersebut, saya merasa begitu bersalah. Tapi karena baru satu kali, ya saya datang sama Tuhan. Tuhan, please forgive me. Toh baru satu kali. Yakin pasti diampuni.
Tapi yang namanya dosa itu mengikat. Kesalahan tidak mengikat. Teman saya pernah buat kesalahan. Dia khotbah lupa tutup resleting celananya. Jangan tanya warnanya, saudara. Tapi waktu dia sadar, malunya setengah mati. Dan saya percaya sejak hari itu, setiap kali dia khotbah, apa yang dia periksa? Resleting celananya. Itu kesalahan yang fatal, saudara. Yang tidak mungkin dia ulangi lagi, bukan? Itu kesalahan, tapi dosa itu mengikat. Saya jatuh lagi. Lalu ketika saya datang, pertama kali saya minta ampun, muka masih keren. Tuhan, ampuni aku. Tapi kalau sudah 2-3 kali dosa yang sama, Tuhan, please ampun, Tuhan ampun. Lalu ini yang keluar dari mulut saya. Aku janji, Tuhan, aku janji. Ini yang terakhir. Betul? Ternyata kita sama, saudara. Apakah benar yang terakhir? Jatuh lagi. Jatuh lagi. Setuju? Kita jatuh lagi di dosa yang sama. Akhirnya saya ingat puasa saya yang pertama kali adalah puasa minta ampun dosa. Saking sudah sekian kalinya saya jatuh, saya sudah begitu merasa bersalah, saudara. Saya katakan gini, Tuhan, ini yang terakhir dari yang terakhir dan yang terakhir. Aku janji untuk membuktikan itu, Tuhan. Saya akan puasa 2 hari. Saya belum pernah puasa sebelumnya. Jangankan 2 hari, baru 12 jam, kepala pusing, keringat dingin, perut keroncongan, lutut lemes. Lalu ketika saya pulang sekolah siang hari, saudara, saya buka tudung saji. Memang tidak ada makanan apapun, tapi ada 2 tempe tertinggal di piring yang kecil. Dan saya melihat seakan-akan tempe itu menyanyi dan menari. Mari hei kemari hei. Lalu saya berkata, mari masuk. Entah bagaimana, saudara, itu tempe kok masuk ke mulut saya. Akhirnya puasa saya batal. Saya tiarap lagi. Saya merangkak lagi. Minta ampun dosa. Saya rajin baca Alkitab. Saya rajin berdoa. Tetapi saya hidup di bawah penghukuman. Bukankah itu juga yang seringkali kita alami? Kita tidak sadar bahwa kita tidak bisa membayar dosa kita. Kita berusaha membayar hutang dosa kita di hadapan Tuhan dengan perbuatan baik kita. Di beberapa kepercayaan yang lain, ada orang yang sampai menyiksa dirinya, saudara. Mereka berpuasa, mereka bertapa, hanya untuk apa? Minta pengampunan dosa. Hari ini saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau bertahun-tahun engkau pernah berbuat dosa yang begitu fatal, dan engkau dikejar-kejar oleh perasaan penghukuman diri, tetapi kabar baiknya hari ini Anda harus sadar, Tuhan mau engkau bebas. Hari ini, saudara, sadarlah bahwa engkau tidak bisa membayar lunas dosamu dengan perbuatan baikmu. Tetapi kabar baiknya, Tuhan sudah membayarnya bagi Anda dan saya di kayu salib. Hamba ini tidak sadar bahwa ia tidak akan pernah bisa membayar hutangnya. Apa akibatnya? Matius 18 ayat 28-35. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu.
Lupa dosa-dosa kita telah dihapuskan membuat pikiran kita buta dan picik. Itu yang seringkali terjadi, saudara, dalam hidup kita. Tuhan sudah mengampuni hutang dosa kita. Tuhan sudah membayar semua dosa kita di kayu salib. Anda dan saya menerima kasih karunia, sesuatu yang kita tidak bisa bayar dengan apapun karena begitu mahalnya penebusan Yesus di kayu salib, saudara. Tapi seringkali di dalam kehidupan kita mengalami sulit sekali mengampuni saudara kita yang berbuat salah. Sadarkah saudara bahwa hutang dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, oleh penebusannya di kayu salib? Mari saat ini, saudara, kita sama-sama belajar membersihkan hati kita, memperbaharui pikiran kita, sehingga kita juga dapat memiliki belas kasihan Tuhan terhadap saudara-saudara kita yang menyakiti kita. Apa yang saudara lihat ketika saudaramu menyakitimu? Saya percaya, saudara, dalam kehidupan saya, ketika ada seseorang yang menyakiti saya, ya bahkan papa, mama saya sendiri pun menyakiti saya, orang-orang yang terdekat saya menyakiti saya, meninggalkan saya, mencampakkan saya. Justru ketika saya melihat mereka adalah alat-alat Tuhan yang Tuhan izinkan, saudara, untuk memproses hidup saya. Ya, memang pada awalnya saya membenci mereka. Saya tidak bisa mengampuni mereka. Namun ketika saya menerima kasih karunia Allah, saya sadar bahwa dosa saya sudah diampuni. Saya berubah, saudara. Hidup saya berubah, pembaharuan pikiran saya diubahkan, saudara. Saya mengalami satu terobosan paradigma yang baru dalam cara saya berpikir. Saya tidak lagi melihat hidup saya hancur karena perbuatan-perbuatan mereka yang menyakiti saya. Tapi justru orang-orang yang menyakiti saya, mereka adalah alat-alat Tuhan untuk membuat hidup saya semakin lebih baik lagi, saudara. Ketika saya ambil keputusan untuk mengampuni mereka. Ketika tahun 95, saya ambil keputusan untuk mengampuni papa saya, mama saya, saudara. Luar biasa terobosan terjadi dalam hidup saya. Ya, dalam sekejap, saudara, semua ikatan-ikatan dosa masa lalu, dosa seks, pornografi, kepahitan, saudara, ingin bunuh diri, bahkan saudara ingin mati, saudara, ingin balas dendam, terikat dengan segala hal yang sifatnya memberontak, yang jahat, saudara. Tuhan bebaskan, tidak ada masalah dengan semua ikatan dosa kita, saudara. Selama kita mau melepaskan pengampunan kepada mereka yang menyakiti kita, saya percaya terobosan hidup pasti terjadi dalam hidupmu. Keluargamu, pernikahanmu pasti dipulihkan, saudara. Kesehatanmu, keuanganmu, semua aspek hidupmu pasti akan mengalami pemulihan. Jadi kalau kita lupa bahwa dosa-dosa kita telah dihapuskan, itu akan membuat pikiran kita buta dan picik. Iblis berusaha keras untuk membuat Anda dan saya lupa akan pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan. Oleh karena itu, saudara, pikiran Anda dan saya harus dicelikan. Lewat apa? Anda harus mengingat bahwa dosamu sudah diampuni. Hari ini kita melakukan perjamuan kudus. Apa tujuan utama dari perjamuan kudus? Tuhan Yesus berkata, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apa yang Tuhan mau kita ingat waktu kita mengangkat anggur dan roti? Tuhan mau kita ingat bahwa dosa kita sudah diampuni dan Tuhan tidak pernah mengingat-ingat lagi dosamu. Ada sebuah lagu yang bagus sekali. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Satu-satunya pribadi yang mau Anda dan saya ingat akan dosa-dosa kita yang dulu adalah iblis. Kitab Wahyu berkata bahwa dia adalah pendakwa kita siang dan malam. Tuhan mau kita ingat dosa kita sudah diampuni. Bukan oleh karena perbuatan kita, tetapi oleh karena perbuatan Yesus bagi kita di kayu salib. Karena hanya dengan cara demikianlah pikiran Anda dan saya diperbaharui di dalam Yesus. Setan tidak mau pikiran kita diperbaharui. Setan mau kita terus tertuduh, terikat dengan masa lalu kita. Dengar baik-baik, ingat ini, dosamu sudah diampuni. Mengapa, saudara? Karena kita tidak bisa memberi sesuatu yang kita sendiri belum miliki.
Kita tidak bisa memberikan pengampunan kalau kita sendiri belum pernah diampuni. Kita tidak bisa memberikan kasih kalau kita sendiri tidak pernah menerima kasih. Anda harus menerima pengampunan. Anda dan saya harus diampuni supaya bisa mengampuni. Kolose 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Apa ukuran kita mengampuni? Ingat ya, ini sudah yang ketiga kali ya, atau yang keempat kali ya. Sekali lagi, habis kamu. Apakah begitu? Ukuran kita mengampuni bukanlah saudara kita atau kesalahan saudara kita atau pertobatan dia. Kalau lu nggak bertobat, gua nggak ampuni. Bukan itu, saudara. Kita mengampuni seperti Tuhan telah mengampuni kita. Kita mengasihi seperti Tuhan telah mengasihi kita. Dan pengampunan itu memerdekakan orang yang berbuat salah kepada kita. Waktu Anda terus memilih untuk membenci, untuk tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada Anda, sebutlah ayah Anda, sebutlah mungkin om tante Anda. Anda mengikat orang itu dengan kesalahannya, sehingga orang itu tidak bisa dibebaskan. Tapi waktu Anda mengampuni, sesungguhnya Anda pun dibebaskan, dan orang itu pun akan dibebaskan. Karena itu, saudara, Anda harus terima dulu pengampunan yang dari Tuhan. Biarkan Roh Kudus lewat kebenarannya mengingatkan ini. Lupa dosa-dosa kita yang dahulu telah dihapuskan, membuat pikiran kita buta dan picik, seperti hamba yang berhutang 10.000 talenta. Ketika temannya datang hanya 100 dinar, saudara bayangkan 100 dinar, dia tidak bisa lepaskan temannya itu. Dia lupa, dia tidak sadar betapa besar dosanya yang sudah diampuni. Tapi kalau dia sadar, dia akan dengan mudah bisa mengampuni. Karena itu, saudara, sadarlah. Biarkanlah hari ini pikiranmu dicelikan oleh Tuhan. Saya berdoa, saudara, ini bukan sekedar menjadi pengetahuan yang Anda dengar lalu lupakan. Ini benar-benar menjadi benih kehidupan di dalam hidupmu yang akan memperbaharui seluruh hidupmu. Di dalam nama Yesus, biarlah hari ini kau ambil gunting itu, lalu engkau putuskan selaput yang menutupi matamu selama ini, sehingga engkau bisa dicelikan, pikiranmu menjadi terang, dan engkau bisa melihat betapa baiknya Tuhan, betapa besar kasih-Nya. Apakah saudara mau pikiranmu dicelikan? Bagaimana caranya? Yang pertama, Anda harus sadar. Katakan, sadar. Saya sadar bahwa saya tidak bisa membayar lunas hutang dosa saya. Perbuatan saya sebaik apapun tidak bisa membebaskan saya dari dosa. Hanya oleh anugerah. Sadar, berhenti berusaha membayar dosamu. Baru yang kedua, percaya. Percaya bahwa Tuhan mengasihimu. Percaya bahwa Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosamu. Darahnya yang kudus telah dicurahkan. Yesus yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita, supaya kita yang berdosa menjadi benar karena Yesus. Anda dan saya, dosa kita diampuni bukan karena perbuatan kita, tetapi karena iman kita kepada perbuatan Yesus bagi kita di kayu salib. Sadar, percaya, katakan, aku percaya Engkau mengasihi aku. Aku percaya darah Yesus sanggup menyucikan semua dosaku. Baru yang ketiga, terima. Ayo katakan, aku terima Tuhan. Tutup matamu. Katakan, Tuhan, aku terima. Aku terima. Dosaku sudah diampuni. Aku terima, aku diampuni. Baru yang keempat. Ini yang terpenting. Setelah Anda sadar, percaya, terima, Anda harus mengingat bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa. Iblis datang untuk mencuri. Mencuri apa? Ingatan kita akan pengampunan yang Tuhan sudah berikan. Karena itu, setiap hari, setiap kali engkau sebelum tidur dan ketika engkau bangun tidur, hal pertama yang harus engkau syukuri
dosamu sudah diampuni. Mari kita praktek. Tutup matamu, katakan, Tuhan terima kasih. Aku sadar, aku percaya, aku terima. Engkau sudah mengampuni dosaku. Oleh karena Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Anda boleh mengucap syukur, Anda boleh menyembah Tuhan. Engkau sudah diampuni. Karena itu, ampunilah saudaramu yang bersalah kepadamu seperti Tuhan telah mengampuni. Haleluya. Karena itu saudara, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita mau ambil roti dan anggur. Kita mau angkat roti di tangan kanan kita, di atas kepala kita. Tutup mata kita. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah. Kami tahu lewat kematian-Mu di kayu salib, kami dihidupkan. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hari ini terima mujizat kematian dan kebangkitan Yesus dalam hidupmu. Haleluya. Terima saudara, terima. Hari ini engkau bebas. Hari ini pikiranmu dicelilikan. Hari ini kau menjadi orang yang penuh dengan kasih. Ada damai sejahtera Allah yang turun dalam hidupmu. Engkau menjadi pribadi yang baru. Ada sukacita dari sorga mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sudah diampuni dosanya. Katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Kita siapkan dengan hati kita mau memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat semua berkat yang Kau berikan dalam hidup kami. Nafas yang Kau berikan, kesehatan yang Kau berikan, kerukunan dalam rumah tangga, kesehatan, semua telah Kau berikan dalam hidup kami. Saat ini tiba waktunya kami semua Tuhan mau memberi persembahan dan persepuluhan kami. Tuhan Kau berkati Tuhan anak-anak-Mu yang mau memberi dengan sukacita, dan juga anak-anak-Mu yang belum bisa memberi dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, saat ini juga Kau menghampiri kami satu persatu, dan kami sungguh Tuhan percaya apa yang kami punya semua berasal daripada-Mu. Kami mau memberi dengan ucapan syukur dan hati yang penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya dan saya berdoa lewat kebenaran firman Tuhan hari ini bukan sekedar menjadi pengetahuan yang Anda dengar lalu lupakan. Sungguh saudara, dengarkan pesan ini berulang-ulang. Firman Tuhan itu harus diulang sampai tertanam, sampai berakar lalu tumbuh dan berbuah lebat. Dan itu hanya bisa terjadi kalau Anda dan saya mengulang kembali firman yang sudah kita dengar, sampai firman itu sungguh-sungguh menjadi bagian yang tidak terlupakan dalam hidup kita. Dan minggu-minggu selanjutnya, saya bersama istri Sandy, kami akan berbicara tentang pembaharuan pikiran. Siapkan hati kita, saudara. Jangan berhenti untuk kita terus belajar, karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan hidup kita. Kita sudah tiba di akhir ibadah online kita. Mari kita mau siapkan hati kita, buka kedua tangan saudara, tutup mata saudara. Terima berkat Tuhan hari ini.
Katakan, aku sadar Tuhan, aku percaya dan aku menerima bahwa aku sudah diampuni. Ingat ini anakku, dosamu sudah diampuni. Seperti Tuhan sudah mengampuni engkau, demikianlah engkau mengampuni saudaramu yang bersalah kepadamu. Sehingga berkat-Ku turun atas hidupmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati dan pikiranmu. Tidak ada kebencian lagi dalam hidupmu. Tidak ada iri dan dengki lagi dalam hidupmu. Engkau bebas hari ini. Haleluya. Berkat Tuhan mengalir, terobosan terjadi dalam pernikahanmu, dalam keuanganmu, bahkan dalam kesehatan tubuhmu, sampai anak cucumu. Engkau akan tetap naik, bukan turun. Engkau akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tuhan membuat berhasil apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, karena hatimu bersih, karena hatimu pulih, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Beritakan Yesus dimanapun kau berada, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di tengah-tengah situasi yang semakin sulit ini, beritakan Yesus, Dia adalah penolong dan Juru Selamat yang sejati. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Katakan, aku terima di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.